Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Maharani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar ilmu kalam. Ilmu kalam adalah cabang dari teologi Islam yang berfokus pada akidah atau keyakinan. Adapun dasar-dasar dari ilmu kalam itu yang pertama yaitu Al-Quran. Dasar Al-Quran. Ilmu kalam banyak berdiskusi tentang interpretasi dan pemahaman dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok agama Islam dan merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa dalil diantaranya yaitu dalam surah Al-Ikhlas ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Yang kedua yaitu hadis. Adanya hadis Nabi yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam, diantaranya hadis yang membahas masalah Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat." Beliau bersabda, yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan mengembala domba, kemudian ia berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau berkata," Rasulullah bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu pemikiran manusia. Pada pertumbuhan awal pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan rasionya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, jauh sebelum filsafat Yunani berpengaruh luas dalam khazanah ilmu keislaman. Hal ini terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, yakni ayat-ayat Al-Quran yang samar maksudnya, sehingga membutuhkan pemikiran akal untuk memahaminya. Di antaranya ayat-ayat tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun." Yang artinya, maka apakah Allah menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surah An-Nahl ayat 17. Oleh karena itu, jika umat Islam sangat termotivasi untuk memaksimalkan penggunaan rasionya, hal itu bukan karena ada pengaruh dari pihak luar saja, melainkan karena adanya perintah langsung dari ajaran agama mereka. Hal inilah
yang akhirnya menyebabkan sangat jelasnya penggunaan rasio dan logis dalam pembahasan ilmu kalam. Yang keempat yaitu insting. Secara naluriah, manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Abbas Mahmud Al-Aqad mengatakan bahwa keberadaan mitos merupakan asal-usul agama di kalangan orang-orang primitif. Sejak pemikiran pemujaan terhadap benda-benda alam berkembang, di wilayah tertentu, pemujaan terhadap benda-benda alam berkembang secara beragam. Di Mesir, mereka menganggap suci terhadap burung elang dan lain-lainnya. Anggapan itu lalu berkembang menjadi pemujaan terhadap matahari. Dari sini berkembang lagi menjadi percaya adanya keabadian dan balasan bagi amal perbuatan yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.